Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi tarokatid dakwah wa tarbiyah auliya utusah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, tutur dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi untuk membuka satu program pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalikin yang berkantor atau bersekretariat di Padepokan Santri Islami Darus Shalikin. Salah satu program utama adalah dakwah dan tarbiyah. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun karena kita sudah berbentuk yayasan, sudah menjadi formal, ya, artinya berbadan hukum, sudah legal, bukan abal-abal, ya kan. Jadi legalitasnya sudah jelas dan sudah terdaftar di pemerintah dan sudah diakui. Nah, karena sudah terdaftar dan sudah diakui, maka pemerintah mulai meminta data yang konkret, diantaranya ya semacam apa ya, legalitas pendidikan misalnya, itu ijazah dan lain sebagainya. Itu kemarin laporan sudah sampai ke saya dari Bapak Ketum bahwa dari Kemenak juga minta data-data. Udah, itu udah masalah, nanti bisa kita atur. Yang penting dakwah dan pendidikan berjalan. Dan ada yang lebih penting dari itu semua adalah kenyataan, praktek di lapangan. Kalau yang urusan keagamaan di bidang ngaji anak-anak, itu sebetulnya banyak yang nggak punya ijazah. Karena untuk menjadi guru ngaji itu nggak sekolah pun bisa. Orang ngaji kampung di rumahnya Mbak Mudin bisa baca Al-Quran dengan lancar, itu bisa ngajar ngaji. Ngajar ngaji lagi. Nah, karena ini memang urusan administrasi negara, kan memang sebuah keniscayaan. Nah itu nanti ya kita lah teknisnya kita itu nanti ke sana kita. Ya, jadi nggak usah kecil hati. Jadi yang terpenting kita bisa membuktikan bahwa kita ini memang punya kemampuan. Satu, punya kemauan, dua, punya kemampuan. Dan kita sudah punya kesempatan. Adapun kendala-kendala yang terjadi, itu bisa kita carikan solusi. Bisa dipahami ya? Jadi tentunya dengan kita memulai kegiatan program KMA ya. KMA itu sudah dipajang loh. Bahwa yang terdaftar sekarang itu adalah TPQ Riyadhus Shalikin ya. TPQ Riyadhus Shalikin. TPQ itu Taman Pendidikan Al-Quran. Ini yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenak. Ya, melalui Kemenak. Bukan TKA, bukan TPA, bukan. TPQ. Ini apa ini ya? Kalau TKA TPA itu ada di bawah naungan BKPRMI. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma, Masjid Istiqlal. Jadi tidak ada macam masjid itu. Saya termasuk orang pertama lah di situ, di Eropa. Saya tahu dan saya pernah menjadi tutor untuk penataran dalam rangka satu materi untuk pengelolaan TKA TPA, kedua penataran calon-calon guru TKA TPA. Saya tutor. Saya yang memberikan. Jangan lupa. Ada bidang psikologi dan lain sebagainya. Itu BKPRMI. Tapi kalau kita kan memang di Kemenak ya kan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi di Kemenak yang ada TPQ, Taman Pendidikan Quran. Nah, TPQ kita itu ada kelas-kelas. Satu MGA, sifatnya madrasah kan tentunya. Jadi ya, madrasah Qur'aniyah Auliaul A. Nah, yang sudah MGA nanti ada tingkatan naiknya itu MTA. Ketika anak itu sudah mengenal huruf dari ikut 1, ikut 2 sampai tamat ikut 6, kelanjutannya kan dia sudah bisa baca Quran. Huruf sambung. Kelanjutannya ke MTA. MTA itu Madrasah Tahsinul Quran. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Tahsin itu bagus artinya. Hasanah, bagus tahsin. Jadi ada satu madrasah, ya madrasah bahasa kita sekolah lah. Ya, tempat belajar di mana di situ ditekankan supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu di TMA, sehingga nanti di MTA itu sudah ada pelajaran tajwid. Itu. Nah, yang sudah bacaan Qur'annya bagus, ada tingkat yang ketiga supaya dia bukan hanya bisa baca Quran, bukan hanya menjadi penghafal Quran, tapi bagaimana sedikit demi sedikit kita didik orang mau memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Isinya apa aja. Nanti ada MMA ini. MMA ini menjadi Madrasah Mubalighin Auliaul A. Mubalik itu orang yang menyampaikan. Kan kita udah pintar baca Quran. Coba dong kasih tahu orang Quran itu isinya apa, sampaikan kepada orang. Ini mubalik teman. Kalau laki-laki, perempuan mubaligho. Ya. Nah, untuk tingkat terakhir ini sudah dari persiapan. Anak udah bisa belajar pidato, belajar kutub, belajar ceramah. Ini dari di MMA ini sudah. Dan dia udah ngerti ilmu fikih, walaupun masih tingkatan dasar. Itu di MMA, di kita ya. Nah, kemudian nanti naiknya pendalaman materi harus kuliah. Jadi kalau kuliah ini bukan santri lagi, mahasantri. Ya kan? Yang di depan ini dosen. Ini dosen penampilannya beda lah, nggak kayak apa. Masa dosen sambungan. Nah, ini namanya penyesuaian diri. Orang harus pede. Sama jadi guru nggak pede, nggak akan berubah. Kenapa memang harus? Saya memberi contoh sebetulnya. Ya ini hanya baru mukadimah ya, baru mukadimah aja lah, wawasan. Saya memberi contoh. Bagaimana memberi contoh? Jadi di Quran itu ada Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna waha sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin tidak akan merubah satu kaum. Kaum itu tidak akan berubah kaum manapun. Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta sehingga yughayyiru bi anfusihim, mereka mau merubah jiwa-jiwanya. Sampai dari kampung hidup di Jakarta yang semua serba berbeda, berubah tradisinya, berubah lingkungannya, berubah gaya hidupnya. Kok sampai masih gaya kampung, biar kaya norak, biar kaya, biar cakep juga, paham nggak? Jiwamu masih kampungan, benar nggak? Sama sekarang. Kita harus merubah jiwa kita. Ya, usaha dulu cuma santrinya Pak Wato, lagi jadi santrinya Pak Wato. Tapi begitu berhadapan dengan murid, dengan santri, saya ini ustaz,
saya ini ustazah, jiwamu harus jiwa ustazah, jiwamu harus jiwa ustaz. Kok enggak norak mesti? Jangan seperti jiwa kuli bangunan. Enggak, kok udah punya kuli bangunan. Kalau apa kuli bangunan aslinya, kerjanya di proyek. Tapi sekarang kan saya sudah berhadapan dengan jenengan, dengan ini mahasantri. Masa saya masih kayak kuli bangunan kayaknya. Norak enggak? Norak. Itu maksud saya. Bisa dipahami bahasa ya? Nah, ini harapan kita semoga ini kita memulai, dan ini mahasantri pertama nih. Yang sudah ada kuliah sabah. Kuliah sabah masih ada, entah kapan mulainya ya kan? Dosen terserah mahasiswa dengan sekarang. Mahasiswa itu kalau nggak masuk aja kok. Kan bila perlu sama dosen itu gantian. Dia mau menghadap dosen susah. Wah, ini dosen sana sini. Yang ngejar mata pelajaran. Ya. Nah, ini kuliah sabah belum mulai. Ini kuliah mubalighin aulia autisha. Ini bisa dibuka untuk umum. Tapi yang utama adalah jamiah. Darus Salikin. Kenapa? Jamiah ini kan yang udah disiapkan. Ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi khotib, ada yang jadi penceramah, ya mungkin udah kultum dan sebagainya. Dan ibu-ibu nanti bisa jadi mubaligho lah. Tetap setelah kuliah. Ini kan belum kuliah, jadi nggak pede. Kalau memang perlu ada sertifikasi, nanti kita buatkan sertifikat. Kita udah punya yayasan, punya legalitas, bisa membuat itu. Saya di Arafah semua saya yang bikin ijazah, saya bikin. Percetakannya itu kakaknya Mas Ari itu, Syefa itu, Mas Apun itu. Saya cetakin ijazah. Satu rim. Jasa apa aja Pak? 1 SMP, 2 TKA, TPA, TK Islam, Madrasah Diniyah. Apa Pak? Saya ijazah. Bisa, ya tenang katanya sekarang untuk sertifikasi. Yang nggak punya ijazah, enggak udah minum. Kan udah menjadi mahasiswa. Ya kan udah mahasiswa toh. Ya mahasiswa ya. Harapan kita semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian untuk dapat menuju jalan kesempurnaan. Ya kesempurnaan ilmu tentunya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah. Kuah ilah itu kekuatan Tuhan. Ilmu laduniah, ilmu itu yang langsung dipancarkan oleh Tuhan. Sehingga ilmu-ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, dan seluruh aktivitas kegiatan hidup kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita mulai saja sebagai langkah awal, yaitu motivasi ya, motivasi ya, untuk apa kita kumpul dan lain sebagainya ya, sebagai motivasi mukadimah. Setidaknya kita berusaha mencari tahu ya, termotivasi untuk mencari tahu. Kalau kita berada di sebuah harokah dakwah
wa tarbiyah ya aulia utis'ah. Nah, ya, kebaca? Harokatut dakwati wat tarbiyati aulia utis'ah. atau aulia utis'ah. Nah, tulisannya keren juga kadang-kadang. Jadi harokah apa harokah? Harokat apa? Fathah, kasroh, duma. Harkat kan itu. Harkat. Harokah. Yang tadinya cuma alif, karena ada harkat garis di atas menjadi A. Sehingga huruf itu bisa bergerak, bisa terbaca. Maka harokah itu artinya gerakan. Iya harus tahu. Apa sih harokah? Nggak tahu kan, lucu juga ya. Maha santri loh. Harus pede. Dengan pengetahuannya kita pede, hidup itu pede karena kita tahu harokah. Ad-dakwah. Dakwah itu ada wati, dakwah. Dakwah itu berasal dari akar kata da'a. Yad'u dakwatan. Nah, ya. Dakwah kata asal dari da'a, yad'u dakwatan. Da'a apa artinya da'a? Da'a menyeru, mengundang. Ya, dakwah itu menyeru, mengundang, mengajak. Bisa dipahami ya? Jadi da'a itu menyeru, mengundang, kemudian mengajak. Ya kan? Ini menurut bahasa. Nah, mengajak apa? Ya mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan. Yang kemudian disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pinter. Itu kan ibadah santri loh. Amar ma'ruf itu perintah untuk kebaikan, nahi munkar mencegah yang mungkar, yang tidak baik. Ada ma'ruf, ada munkar. Kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dipahami itu ma'ruf. Kalau munkar itu nggak jelas. Jadi tujuan dakwah adalah merubah kondisi yang tidak baik menjadi kurang baik. Loh, apa bedanya yang nggak baik yang ya beda. Kalau nggak baik kan nggak ada kebaikannya. Dengan adanya dakwah, sedikit demi sedikit orang berubah menjadi kurang baik. Lumayan kurang baik, kan masih ada baiknya walaupun kurang. Itu tujuan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Dari yang tidak baik menjadi, kemudian merubah kondisi keadaan yang kurang baik menjadi baik. Meningkat apa tidak? Kemudian merubah kondisi yang sudah baik itu supaya menjadi lebih baik lagi. Itu peranan dakwah. Jadi kan para dai itu juga sampean merubah. Terus mulai dari mana? Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu masing-masing. Halo. Mulai dari mana? Diri sendiri dulu. Betul kan? Baru nanti ke lingkup yang terdekat, keluarga. Kalau
Kalau daiyah ya merubah kebiasaan suami yang tidak baik supaya jadi kurang baik. Oh sudah kurang baik lumayan, alhamdulillah. Ojo galak-galak. Ya itu. Nah, dari yang kurang baik diajar lagi supaya jadi baik. Oh udah lumayan, sudah menjadi suami yang bijak lagi. Dirubah menjadi suami yang lebih baik. Wah, udah lebih baik suami saya. Seneng nggak? Pernah melakukan itu? Jelas, bodo amat ya. Pulang suami gua nggak pulang ya. Bang Toib. Hah? Bang Toib. Bang. Suami juga begitu. Ibda binafsik, mulai coba dari diri sendiri. Dakwahlah, ajak diri ini, diri yang tidak baik supaya berubah menjadi diri yang kurang baik, diri yang kurang baik menjadi diri yang baik, diri yang baik menjadi diri yang lebih baik. Baru ngajak istri. Mulai dari diri sendiri. Saya mulai dari saya sendiri. Saya ngaji sendiri juga. Kalau udah ngaji, anak-anak saya, istri saya ajarin ngaji di rumah. Anak saya ngaji. Murid saya pertama adalah anak pertama saya. Murid saya pertama ngaji adalah anak saya yang pertama. Karena namanya Ahmad Syafi'i, sehingga dilakopkan ke saya menjadi Abu Syafi'i, kata orang Betawi, babaknya PI. Tapi kalau kata Mbet, ayahnya Bevi, kata ibunya Mbet. Ayahnya Bevi. Kok Bevi? Biar keren kan di Metropolitan. Memang nama awalnya Bevi aslinya. Setelah saya ngaji sok Islami lah, kalau sok Islami kayak orang-orang diganti Arab namanya. Nama aslinya kan Bevi Purwahartanto. Bevi Purwahartanto. Kenapa Bevi ya? Saya dulu pernah bekerja di Beveret Food Indonesia. Disingkat Bevi. Keren kan? Bahasa Inggris dong. Itu bener, Cak Wato bukan biar potongannya kampungan, nggak kampungan, jiwanya bukan kampungan. Makanya Wato kemana aja jadi. Ya, dan berubah. Ada murid saya yang bilang Pak Warto berubah menjadi lebih ganteng. Gitu aja malah dulu. Semoga. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada. Muridnya Pak Warto nggak? Ya, Laki apa perempuan? perempuan. Tuh, kalau perempuan bilang ganteng, kok kamu bilang ganteng? Sama ganteng nggak Pak? Tambah. Senyumnya udah beda, ya kan? Ya, lihat Iya benar. tidak kan giginya. Loh itu kan yang tauin, tapi namsik kan mulai dari diri sendiri. Senyum dari Loh, senyum saudara. kalau sekarang saya diminta untuk adakan bimbingan, terus labelnya kuliah. Masuk kuliah perang untuk enggak pantas ya. Enggak, ya kan? Sampai harus sadar. Jas itu harganya lebih mahal dari kaos. Celana juga harganya lebih mahal dari. Jadi wajar kalau dosen itu bayarannya lebih mahal daripada guru. Paham itu mas? Enggak, jangan dramatisir ya. Enggak, ini hanya contoh. Artinya lebih ada peningkatan gitu loh. Kan saya harus contohin, apa-apa kan harus pakai contoh. Makanya bisa sampai pakai alma mater pokoknya ini. Tapi nggak apa-apa, sama nggak apa-apa lah. Loh, kuliah SAP itu pakai alma mater, pakai bed. Tanya yang ikut kuliah SAP. Beda kan berarti. Ngajinya juga nggak lesehan blonjor, wah kampungan banget. Pakai bangku kuliah, pakai papan tulis, pakai spidol, ya kan? Benar Bu? Spidolnya dari mana ini? Beli lah Pak. Enggak dibawain. Saya nggak pernah beli spidol. Enggak santai. Ini bercandaan saya begitu. Bercanda tapi serius. Jadi tahu ya dakwah itu ya. Jadi besok-besok tuh, oh saya ini kan dakwah. Betul nggak? Penyeru wanita. Menyeru dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya apa? Merubah kondisi yang tidak baik, kondisi yang buruk menjadi kurang baik. Kondisi yang kurang baik
aku ajak dia, aku rubah menjadi kondisi yang baik. Yang sudah baik, aku rubah dia menjadi kondisi yang lebih keren nggak? Keren nggak? Siapa? Daiyah. Daiyah itu apa? Dai wanita. Nah, yang laki dai. Kalau daiyahnya udah biasa diandalkan lah, keren. Tak keluar begitu mau kuliah, udah kayak saya baja hitam. Berubah. Tadi merah. Sekarang apa Pak? Sekarang hitam. Berubah. Yang dainya tetap aja begitu. Karena belum kuliah ya kan, nanti sekarang udah tahu. Ini namanya motivasi itu memberikan semangat, memberikan spirit supaya orang mau berubah lebih baik. Makanya Rasulullah itu misinya adalah yakhrujun nasa minadz zulumati ilan tuh pinter. Rasulullah itu punya misi mengeluarkan manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Kita juga punya daya yang seperti itu, yang mengarang buku judulnya Habis Gelap Terbit. Oke? Oke. Cak Warto lebih terang atau lebih gelap? Lebih terang. Terang sekali. Ya enggak, aku gak mau ngomongin orang, ngomongin diriku lah, ya kan? Itu kan fakta. Iya. Fakta daripada tadi sebelum saya kesini udah kelumbro kayak kumasual. Otomatis kayak gombalin kiyo, ya kan orang lihat aja sebel dari pagi lihat gitu aja. Tapi anak saya nggak ada yang sebel, itu seneng aja. Iya kan? Padahal setiap hari ngeliat ayahnya kayak gitu. Tapi pas, nah ini namanya penyesuaian. Kenapa? Saya sekarang dosen kan. Jenengan sekarang mahasiswa atau mahasantri lah. Sama aja. Bu ini nanti S berapa udah terserah yang ngasih. Udah paham ya? Oke ya? Udah tahu ya? Semangat? Iya, udah tahu kok sekarang. Ini bukan abal-abal gitu. Tunjukkan, harus percaya Diri. kan enak kita ngomong. Ya? Nah, di sini satu dakwah. Ya, udah nih dakwah udah ya. Apa? Da'ayat dakwatan. Menurut bahasa dakwah itu adalah menyeru, memanggil. Menurut syariat dakwah adalah merubah kondisi dari yang tidak baik menjadi kurang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, mulai dari diri Sendiri. Mulai kapan? Saat ini. Di sini. Mulai dari hal yang paling kecil. Dari yang ringan dulu, yang kecil dulu, kamu berubah. Yang tadinya apa-apa cemburu, kayak gua bilang nggak mau cemburu lagi. Kenapa? Ternyata sakit hati cemburu. Gelap rasanya, harus keluar. Daya itu mengeluarkan diri sendiri dari alam yang gelap udah menjadi terang benderang. Gua harus sadar. Inilah resiko punya suami ganteng. Selesai. Orang itu. Kesadaran itu harus punya. Orang mana tuh? Orang mana tuh? Loh asik kan? Kuliah begini jarang. Saya tuh ketemu mahasiswa. Ini yang saya datang itu. Itu. Beneran, sampai ngepen mas. Padahal cuma kayak begini, karena ya pede. Kenapa ya? Punya bekal kok. Ada bekal, kita tahu. Jadi mulai dari sendiri. Mulai kamu, sekarang, saat ini. Mulai dari hal yang paling kecil. Kalau yang kecil aja sampai nggak mulai, buru-buru bisa ngatasin yang besar. Apa? Ini apa? Ya kan? Jangan gendong terus. Harus mau dititah. Kalau dititah harus mau dilepas pelan-pelan. Berjalan sendiri, mandiri. Walaupun melakukannya timik. Tapi kalau jalan terus nyampe. Daripada kamu guancang lari tengah jalan kelenger, nggak nyampe. Tengah jalan kelenger. Kemudian dari hal yang paling kecil. Bahasanya keren. Keren. Ini bahasa orang kuliah. Udah. Kemudian apa? Tarbiyah. Tarbiyah ini asalnya Robi.
Robun. Betul? Robaya. Makanya ada doa. Robbik firli wali daya warhamhuma kama robbaya ni shaghira. Betul? Robbik firli. Ya Rob, ampunilah dosaku. Firli. Ampunilah dosaku. Wali daya. Dan ampunilah dosa kedua orang kami. Warhamhuma, kasih sayangilah keduanya. Kama robbaya, sebagaimana keduanya mengasuhku. Kita diasuh sama orang tua apa tidak? Kapan? Shaghira, di waktu kecil. Jadi otomatis robbaya artinya yang mengasuh. Robul artinya Tuhan. Tuhan itu pengasuh bukan? Pengasuh. Apa yang diasuh? Nah. Alam semesta berita isinya semua ada dalam asuhan Tuhan. Apa kerjanya pengasuh? Ya menggendong, menyayangi, mencintai, mengasihi, memberikan fasilitas, menjaga, mengurus, mendidik. Betul tidak? Kita dari kecil dididik sama orang tua kita. Didik untuk berbicara. Ini mama, ini papa, ini tante. Siapa yang mendidik? Orang tua. Nah itu, pengasuh itu gitu. Sebagaimana keduanya mengasuhku di waktu kecil. Bagaimana susahnya? Melindungi, merawat. Tengah malam, orang tua bangun nggak? Yang bangun bapaknya apa maknya? Bapaknya. Hah? Maknya. Ini kalau dia nggak bangun, yang bangun bapaknya. Yang bangun? Bapaknya. Pinter, cerdas ya. Cerdas ya. Yang bangun? Bapaknya. Emaknya bisa bangun. Benar kan? Cerdas bener. Aku ya gak bantah nih ngomong itu. Loh, kalau melihat realita kan begitu. Bangun bapaknya. Cuman begitu bangun. Kelir ya? Baru mudeng dah. Begitu bapaknya yang bangun bukan maknya. Maknya kan udah kecapean kelelahan bagaimana mau bangun. Bapaknya bangun. Cuman begitu baca mau bangun, pantatnya digini, anak lu ngelilit. Anak lu ngelilit. Ya kan? Yang bangun siapa? Maknya. Mereka. Oh kenapa nak? Oh pipis. Oh yang gantiin popok siapa? Maknya. Maknya apa bapaknya? Maknya. Yang bangun? Bapaknya. Terus kalau udah bangun bapaknya ngapain? Bapaknya bangun, maknya bangun, maknya habis terus ngapain? Pelukan. Habis. Berpelukan. Anak itu pinter juga. Bangunin nggak malu. Bapaknya bangun, anak lu nang lilit. Anak, oh pipis ya pipis. Mamanya langsung yang kan, bukan bapaknya. Begitu pipisnya udah selesai nih, bobo ya anak disusoni itu saya kan. Habis disusoni, nyusoni anaknya kok rasanya piye gitu ya. Bapaknya. Bapaknya tawarin, ada inget satu apa masih. Udah tambah jadi. Nah, iya yang galuh mesti yang nggak punya suami. Nah ini intermezzo di sini ya. Itu mengasuh. Nah, makanya orang yang kerjanya mengasuh jadi disebut murabbi. Tuhan itu maha mengasuh. Alam semesta itu ada dalam asuhannya. Dia yang ciptakan, dia yang memberikan fasilitas, dia yang menyayangi, dia yang ngatur, dia yang membimbing, dia yang. Nah, kita para murabbi ini adalah orang-orang yang mempunyai tugas menjadi kepanjangannya Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan kita. Tempat yang disebut
Iya. Iya. Ibu-ibu para pentarbiyah. Bapak-bapak para murabi. Jadi apa murabi tugasnya? Menjadi kepanjangannya Allah untuk memancarkan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan betul nggak? Jadi sampean itu mengasuh anak-anak tetangga, anak orang, kadang nganterin ke kamar mandi. Karena apa? Masuk. Karena apa? Mengasuh. Hah? Mengasuh. Ya mengasuh, kenapa kok mau? Karena sedang digunakan Allah. Untuk apa? Untuk memancarkan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan kita. Karena sebagai murabi, sebagai pengasuh. Ayo. Ya kan? Kan padahal ada maknya, anakku kencing tuh. Gitu kan bisa ya kan? Tapi kita tetap. Logika dibayar berapa untuk begitu? Kita tidak galau, kita tetap. Kenapa? Kita sudah sadar. Biarkan Allah menggunakan saya untuk kepentingan Allah. Jadi kita berbuat karena siapa? Allah. Betul kan? Apa sekarang kita balik? Kita gunakan Allah. Nah, kita biarkan diri kita menggunakan Allah untuk kepentingan hawa nafsu kita? Apa biarkan diri kita digunakan Allah untuk kepentingan Allah? Biarkan diri kita. Itulah makna lillahi. Ada galau? Nah, Tetap semungut? semut. Tapi nggak boleh lebay. Ya, semungut lebay, nyungsep. Bisa dipahami, Bu? Kita tetap ceria. Nggih. Nah, ini tarbiyah ini. Bayar. Makanya ada istilah murabi. Allah Rabbi. Nah, ini ada yang disebut murabi. Mundur. Pendidik. Mana gerakan dakwah dan pendidik. Kenapa harus ada tarbiyah? Karena ketika orang kita seru, orang yang tidak baik, kenapa dia kok tidak baik? Setelah kita seru dia mau datang, kita teliti, ternyata dia tidak tahu kalau itu tidak baik. Dia nggak ngerti. Karena belum ngerti, belum terdidik, ayo tugas kita mendidik. Memberitahu yang baik begini, memberi contoh, membimbing, mengasuh, memfasilitasi kalau perlu. Dia mau belum punya. Makanya ada dakwah, ada Iya. keren nggak? Nah, tetap ini pakai aulia A. Ini sebagai bentuk apa tawasul ya. Kenapa? Ini untuk mengenang jasa perjuangan para dai yang mengajarkan Islam, nyampe berdakwah untuk Islam ke tanah Jawa. Siapa? Wali itu malah barokah dan murni beliau, tanpa pamrih, nggak ada tendensi apapun, siap berjuang, nggak kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal capek. Nah ini maksudnya ya, bisa dipahami nih. Jadi kita juga harus punya kebijakan setidak-tidaknya 0,00% meniru kebijakan Wali Songo dalam berdakwah. Bisa dipahami ya? Oke, nah ini dulu ya. Ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, taruh kamu B. Enggak, kita harus tahu dulu ini. Karena kita ada di dalam naungan gerakan ini. Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Kemudian, kenapa dakwah demi dakwah, tarbiyah demi tarbiyah itu harus digencarkan? Karena apa? Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus. Disadari atau tidak disadari? Kita ini generasi penerus kok. Kita generasi penerus apa? Bukan. Penerus kita ini.
Karena kehidupan dunia ini di samping semi juga semu. Di samping semu juga semi. Dulu kita nggak ada, tiba-tiba bersemi menjadi ada. Keadaan kita ini semu, yang sekarang ada, ini ada. Suatu saat bakal nggak ada. Ketika nggak ada generasi penerus apa tidak? Ada. Punya anak apa tidak? Nah iya. Kalau pribadi individu kan ada anak, tapi secara masyarakat ya. Semua kita para orang tua pasti punya generasi, punya keturunan. Makanya orang tua itu harus punya rasa galuh, rasa khawatir. Kalau generasi penerus keturunan kita adalah keturunan yang lemah. Kalau sampean punya keturunan lemah, seneng nggak? Lemah apa aja? Punya suami lemah aja nggak suka, apalagi lemah sahabat. Nggak suka masih. Ini bener. Gitu lemah sahabat, bingung kalau gini-gini. Wah ini bes, sembuh langsung mana menaik. Ini kan? Kenapa? Durian. Itu. Jadi Islam itu agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus. Ya, ini tujuannya. Coba bayangkan lagi pembinaan generasi kita besok akan jadi apa? Ini aja sudah makin melorot. Zaman Wali Songo sekarang jauh berbeda kondisi Islam. Islam sekarang udah makin semeraut. Zaman Wali Songo enak Islam itu. Akur, rukun, nggak ada yang tentang agama. Campur, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Pernah ribut? Sekarang ribut Islam sama Islam. Dan yang ribut orang yang paham agama Islam katanya. Ulamanya, kiainya. Fakta apa fiktif? Umat bingung. Terus bagaimana generasi penerus? Orang tua, kayak kita merasa tua, yang merasa kita akan punya generasi penerus, dia ada rasa galuh, khawatir bagaimana anak saya setelah sepeninggal saya. Ada nggak pikiran gitu? Ada. Semua berarti cocok dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Biasanya kalau ngomong di Quran ada. Coba cari Al-Quran surat An-Nisa. Makanya saya suruh bawa Al-Quran terjemah itu supaya kalau yang nggak punya bilang sama saya, ini kan yang nggak punya. Ada. Ayat 9. Ada. Ayat 9. Nah, ada di tanggal B. Pakai HP aja. HP aja deh, HP aja. Oke ya. Coba buka surat An-Nisa. An-Nisa ayat 9. 9. Siapa yang sudah ketemu? Ya. Surat An-Nisa ayat 9. Pak Ustadz kali ini bawa Al-Quran? Nah, Ini. An-Nisa ayat 9. Tolong dibaca yang agak keras beserta terjemahnya. Sudah ketemu Pak? nah. Ya, yang kenceng Pak. Ini, baca. Nggak kelihatan? Nah. Jangan malah kecil. Oh iya. Belum ketemu? Yang sudah ketemu siapa? Bu Yanti, Bu ini sudah ketemu? Coba Bu Yanti baca yang keras tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah. Subhanallah. Tolong saya bisa dipahami ya. Ya. Tolong saya didikte ya. Wal Yakhshal. لو تركوا من خير terus wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Konya panjang ya. Ya. Terus fal yattaqu pakai alif enggak falnya? Enggak fal. Kan? Enggak fal ya. Enggak pakai alif kan? Enggak, lam. Langsung. Fal yattaqullaha. Oh iya. Falyattaqullaha wa qulu Wal wal yaqulu. pakai lam memang. Ya. Wal bini. Ya. Wau lam. ya. Enggak pakai alif. Wau lam. Ya. Yaqul. Wahulam ya. Of. Wal yaqulu qaulan Kolan Sadida. sadida. Sa, Pak. Pakai sin, Pak. Sin bukan Sin, sya. Hah? Sin. Enggak ada titik Sin. tiganya. Hah? Enggak ada titik Sadidanya. tiganya. Sin. masa Sadida. sajid enggak pakai titik? Enggak. Sadida. Sadida. Udah. Wal yakhsha. Ya. Dan hendaklah takut. Alladzina orang-orang lau taraku jikalau mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka zuriatan keturunan dzurriyah anak cucu penerus di'afa yang doib yang lemah. Oke. Khafu alaihim dan mereka juga khawatir atas mereka. Ada khafu rasa takut khawatir pada mereka, mengkhawatirkan. Mana orang tua itu juga mengkhawatirkan anak. Kan? Bagaimana kalau anak saya nanti gini? Bagaimana kalau anak saya ini? Enggak cuman mau beranak tapi enggak mau enak, enggak mau beranak. Itu anak harus. Jadi khafu alaihim. Fal yattaqullaha, maka hendaklah mereka takwa kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka bertutur kata, mengucapkan qaulan dengan ucapan syadidan yang berat, ucapan yang berbobot, ucapan yang baik. Jadi jangan asal ngomong. Mentang-mentang ngomong nggak kulaan ke pasar induk, ngomong dia nggak pernah ini. Gua ngomong gini apa manfaatnya?
bagaimana mundorotnya. Bu kalau ngomong itu kira-kira yang ada manfaatnya, sama-sama ngomong seharian 1 jam dulu ngobrol yang ada manfaatnya, yang berbobot. Masa ngemeng aja. Ya kan akhirnya waktunya habis, nggak punya nilai. Gitu loh, oke ya? Jadi sini jelas, seiring dengan firman Allah itu, wal yaksaladina lau taroku, dan hendaklah takut, orang-orang itu takut kalau nanti itu meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Lemah dalam bidang apa? Lemah di sini ada beberapa hal, tapi yang utama, yang pertama yang dimaksud di apa di sini? Ya, di apa ini? 1, ilmu. Ya. Kedua, akidah. 3, Syariat. ibadah atau syariah. 4, Akhlak. kelima, mancar. Apa yang penting ini? Dia apa? Ini artinya doib ya, lemah ya. Apa yang dikhawatirkan lemah ini? 1, lemah ilmunya. Jadi, jangan ada tidak anak-anaknya yang nggak berilmu. Ilmu itu penting. Kenapa? Ilmu itu bekal yang paling utama. Saking utamanya ilmu, pernah ya, ada seorang nabi rasul namanya Nabi Daud. Itu Nabi Daud itu kaya raya, raja lagi. Nabi Daud, dia punya putra namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu menawarkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, anakku, kata Nabi Daud, kamu pilih nak, bapak udah tua, kamu pilih jadi raja. Kalau kamu pilih jadi raja, bapak siap turun, gantikan bapak. Orang tua pasti begitu. Bapak udah tua, apa kamu mau jadi sultan? Apa anakmu yang akan jadi sultan? Ya, jangan bangga doang. Kalau cuma bangga doang, yang gua sultan mah bebas. Iya, mau nggak jadi generasi penerus? Bapaknya, anaknya, cucunya dihantarkan. 1, silakan. Nabi Sulaiman nggak mau. Apa kamu jadi orang kaya? Kalau kamu jadi orang kaya, semua kekayaan yang ada untuk kamu. Apa kamu pengen istri yang cantik? Kurang hebat gimana? Tahta, harta, wanita ditawarkan. Kalau engkau pengen istri yang cantik, pilih semua. Bani saya nih, yang paling cantik akan aku pinang untuk aku jadikan istri. Apa kamu pilih ilmu? Deretan 1, 2, 3, tahta, harta, wanita, dia singkirkan, nggak dia pilih. Akhirnya dia pilih ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu, Pak. Nabi Sulaiman alaihissalam pilih ilmu. Justru dengan ilmunya akhirnya dia jadi sultan, jadi raja, rasul pula, nabi, kekayaannya banyak, istrinya cantik namanya Ratu Balkis. Keren nggak? Iya. Itu di Quran ada. Loh, kalau sampean pengen, amalin aja amalannya Nabi Sulaiman itu. Sampean bingung nggak punya duit, sampean bingung nggak punya harta, saya bingung nggak punya, ya kan? Tapi nggak mau ngamalin. Jadi kalau pengen istri yang cantik tuh, amalin Nabi Sulaiman. Gak usah lirak-lirik, udah dapet kagak lu diomelin sama bini lu. Ilmunya pakai dulu. Jangan sok-sok ini, ayah juga. Orangnya, orang mana? Orangnya mana tuh? Foto. Ilmunya dong, ambil dong, iya enggak?
Kalau ngiri, ilmunya lu jalanin, aman. Dapat domelin lagi. Iya dapat kagak, disemprot habis-habisan, ya enggak? Iya. Itu kan rugi. Nabi Sulaiman kurang gimana itu? Cuma perempuan Ratu Balkis sok-sokan lu ya, jangan sombong kamu sama aku. Cukup kirim surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Cuman bismillah doang ilmunya. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya isi surat ini cuman bismillahirrahmanirrahim. Semua saya lakukan dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah aja cinta kepadaku, kasih sayang padaku. Ala lu kis ngono kae. Balkis. Ala ta'lu alayya, jangan sombong, jangan tinggi hati engkau kepadaku. Waktu nih, datang kamu ke sini. Muslimin, dengan menyerahkan diri. Balkis datang enggak? Datang. Udah begitu. Masuk ke pintunya. Dia lihat istananya Sulaiman tuh. Bening kayak kaca dikira air. Kuncing. Kan orang sana bajunya panjang, disingkap, dicincing takut basah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bening nggak? Bening. Nabi Sulaiman ngeliat nggak? Iya. Kelihatan. Masa Nabi ngeliat cewek di dosen Iya. ya? Cuman duduk di sebelah doang begini Cuma ngeliat. kelihatan. Enggak ngeliat, cuma Nabi kok Cuma Sulaiman masa kelihatan. ngeliat cewek di dosen dia. Usah. Ya kan? Enggak ngelihat Nabi Sulaiman. Tapi Ratu Balkis lewat dari pintu sana. Nabi Sulaiman ngelihat enggak? Enggak ngelihat, cuman kelihatan. Untung waktu itu Sulaiman enggak punya istri. Coba kalau punya istri, istrinya ngelihat. Dikira Nabi Sulaiman ngeliatin cewek itu, cemburu lagi gara-gara sono dari sono ke sono kelihatan enggak? Enggak lihat, cuman kelihatan. Jadi beda ngelihat. Kalau ngelihat itu sengaja. Itu cuma kelihatan, Be. Cuma nggak kelihatan orang gede banget. Cuma biar dari arah mana juga kelihatan semua. Nah ya itulah yang harus membangkitkan kesadaran. Orang nggak usah melihat juga kelihatan. Gimana sih kita nurutin apa juga kelihatan. Akhirnya kenapa? Ya uring-uringan sendiri, sakit sendiri, kan tersiksa diri sendiri, pikirannya liar. Jangan biarkan. Keren nggak tuh? Keren loh, arang-arang. Oke ya, Sulaiman pilih apa? Ilmu. Jadi itu terutama, dengan ilmu semua bisa. Cuma bismillah. Lah doanya ini sampai cuma pengen duit, pengen kaya, amalin itu di surat apa? Bunyinya begini. Surat apa saya lupa. Robbik firli wahabli mulkan layam bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Itu doanya Nabi Sulaiman. Itu biasanya itu ini amalin ya. Kalau saya nggak mau ngasih itu. Itu kan yang doa Nabi Sulaiman. Dan saya paham isi doa Nabi Sulaiman. Makanya ketika orang dikasih amal, ini dari Al-Quran ya, bukan karangan saya. Kamu harus percaya kan ini dari Allah. Begitu diamalin bertahun-tahun, nggak berhasil, nggak kabul-kabul, bom. Buat jualan aja tambah bangkrut, gini buat tutup, gua punya dagangan lapar buat tutup, gara-gara ngamalin itu. Orang nggak paham isinya. Coba deh doanya itu begini isinya. Gak usah saya tulis ya, nanti nggak diamalin. Jadi Robbik firli, ya Rob, ampunilah aku. Wahabli, kalau engkau sudah ampuni aku, berikan kepadaku mulkan, kerajaan layam bagi li ahadin min ba'di, di mana kerajaan itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Ya iya. Tidak mungkin. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Nabi Sulaiman dikabulin. Tapi setelah Nabi Sulaiman zaman ngamalin nggak dikabulin, karena emang doanya Nabi Sulaiman dikabulin. Nggak mungkin ada orang yang punya kerajaan seperti kerajaanku. Sudah. Karena Nabi Sulaiman mintanya gitu. Aku minta kerajaan yang tidak mungkin kerajaan itu dimiliki seorang pun sesudah aku. Jadi sesudah Nabi Sulaiman nggak mungkin ada orang punya kerajaan seperti itu. Lah kok dia ngamalin gitu nggak kabul? Emang nggak kabul, yang dikabulkan itu doanya Sulaiman. Sampeyan kok bersahabat sama Nabi Sulaiman? Betul nggak? Terus kita gimana? Lah kamu kenapa?
banyak gini ya Pak. Saya ini hidup kok ujian bertubi-tubi. Ujian ini belum selesai dan ujian lagi. Kadang ujian ini kan datang lagi ujian lagi. Terus apa? Pening juga Pak, pusing. Akhirnya namanya kiai kan ngasih, udahlah sampean banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyakin ibadah, sholatnya jangan di. Pak, saya 5 waktu tuh Pak. Begitu sebelum adzan saya udah di masjid Pak. Udah tahiyatul masjid. Begitu adzan qobliyah, sholat fardu, ba'diyah, kadang-kadang asar itu loh ba'diyah saking gregetnya. Padahal enggak ada. Habis subuh ya ba'diyah lagi sholat opo. Saking gregetnya. Iya kan, kadang-kadang enggak ada ilmunya. Ya udahlah tambahin lah kalau malam itu tahajud apa. Udah Pak, saya setiap saya mesti pasang itu Pak. Saya pasang alarm. Terus begitu alarm saya cekin itu jam 3:30 tuh, biar saya nanti subuhnya nggak kesiangan. 3:30 alarm bunyi Pak. Terus bangun loh, bangun ngapain? Matiin alarm. Terus kemulan lagi. Iya kan? Berisik banget sih, cek sendiri ya. Akhirnya apa? Tetap aja subuhnya kesiangan. Terus niatnya keliru. Niat subuh masuk usoli fardol subha. Subuhatenin. Apa subha itu? Nah, ya kan? Kelihatannya sholat subuh tapi kok kena duha gitu. Apa begitu ya? Begini Mas. Zaman waktu sholat minta apa? Ya kan? Coba dari waktu sholat, nggak ada doamu yang tidak dikabulkan di dalam permintaanmu itu. Waktu sholat minta apa? Satu, Robbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fani. 8 permintaan dikabulkan semua. Dosamu diampuni, kamu disayang Tuhan. Wajburni, kamu dilapangkan dalam hidup. Warfa'ni, kamu ditinggikan derajat. Warzukni, dikasih rezeki kamu, kasih nafas, kasih bisa melihat, mendengar, kamu bisa jalan, kasih sehat. Wahdini, dikasih petunjuk, kamu ada Al-Quran. Wa'afini, dikasih kesehatan. Wa'fa'ani, dimaafkan semua kesalahanmu. Ini yang nggak dikabulkan. Jangan sudah sama Allah. Iya Pak, dosa diampuni Pak. Saya tahu Pak, saya disayang Tuhan, dikasih rezeki Pak, kasih sehat, kasih petunjuk. Terus kenapa? Tapi kalau nggak punya duit, pening juga kepala ini Pak. Lah berarti lu masalahnya duit kan? Loh, waktu sholat minta duit apa tidak? Enggak. Nah itu salahnya. Jangan minta kerajaan kan Nabi Sulaiman, tidak mungkin dikabul, kalah kita sama doanya Nabi Sulaiman. Terus udah kamu yang bikin kamu pening duit, terus mulkannya ganti duit. Robbi firli, warhamni, nggak usah wajburni, nggak usah lah kepanjangan. Robbi firli, warhamni aja, minta diampuni dan disayang ya kan. Robbi firli, warhamni, wahabli, fulusa. Jangan yang banyak itu nggak jelas. Jumlahnya tentuin. Urusan mi'atai milyari rubiatan. Ingatkan Allah. Robbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku. Kamu mau diampuni aku, mau sayangi aku. Kalau tidak punya duit, pengen juga ya Allah. Maka wahabli, berikan kepadaku fulusan, duit. Berapa? Mi'atai milyari rubiatan. 200 miliar rupiah. Jangan dolaron. Nanti kebanyakan malah ini terus. Kalau Andri kok dikasih 200 miliar. Itu celengan aja bolak-balik. Tidak apa-apa. Ngomong ini kepada Allah, Allah itu tidak terbatas kok kekayaannya. Boleh-boleh aja. Minimal kita pengalaman kalau ngajuin kasbon ke direktur, kita butuh 50 juta. Biasanya ngajuin berapa? 100. Harapannya biasanya dikasih separuhnya kan gitu. Kita sama Allah dan minta 200 miliar. Taruhlah nggak dikasih separuhnya nggak apa-apa. Mungkin 10% udah lumayan. Kalau nggak 10%, 1% dari 200 miliar itu sudah 2 miliar Ibu. Sampai kalau saat ini punya uang 2 miliar mau apa? Ya. 2 miliar, yang 1 miliar. Ya, 1 miliar. Di tanah 500 juta, kalian bikin bangun kos-kosan. Oh, ya enggak? Yang 500 lagi Bangun kos-kosan. Kos-kosan kan udah Kurang Pak. buat rumah pribadi. 500 juta itu kalau
sederhana sekitar tanah 60-70 meter kan 5 kali 9 juga udah gede rumah ya. Atau kalau kita bikin rumah 8 kali 12 itu sudah besar, kamarnya banyak. Itu cukup 100 meter kan. 100 meter paling berapa? Ya kan? Nah, terus bikin rumah ada garasinya. Kan masih 1 miliar. Bini lagi. Kawin lagi pasti. Oh. Ini orang kalau melancang begini nih. Nah, ini kan pikiran liar. Kan masih 1 juta kan? Yang 500 juta taruh di deposito. Ini lagi. Iya. Enggak, deposito. Nanti sisanya. Masih ada sisa lagi. 500. Tapi bunganya haram katanya Pak. Hah? Deposito tapi haram bunganya. Kata siapa? Katanya. Nah, iya, 500. Kan tiap bulan ada. Lumayan kan? Buat nganturin fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang Muda. tua. Sama. Ya kan? Mudah nggak Kamu udah masih bisa nyari duit ya. Kan lumayan tiap bulan kan. Jadi amal jariah enggak? Sama, kita rumah udah punya. Ya kan? Mobil sudah ada, kos-kosan masih ada. Kalau buat kebutuhan sehari-hari, uang masih ada 500 juta, Pak, mau ngapain? Ya enggak, kira-kira kalau ada gadis yang cantik, mau. lu mau nggak jadi istri gua? Kawin 100 juta. Nolak enggak? Nolak enggak? Masih 400 juta buat beli mobil satu lagi. Hitung. Yang tua biar jangan ngiri, biar jangan ngomel, mobilin mobil tuh. Gitu. Nah kita mobil satu ya, kita sama yang muda nggak punya mobil ya, boncengannya sama gua dong, dia kan nggak punya mobil. Yang dibeliin mobil kan yang tua. Biar jangan ngomel. Akhirnya yang pergi kemana-mana nganterin siapa? Yang dianterin yang muda kan nggak punya mobil. Nggak cemburu dia, kok yang muda mulu yang dianterin dia nggak punya mobil kan? Kalau lu ngapain gua anterin, gua udah beliin mobil. Yang dianterin yang muda apa yang tua? Yang muda. Jangan cemburu. Jangan cemburu. Tidak. Tidak. Indah dah? Oh Indah, udah paham ya? Jadi ini nomor 1. Apa nomor 1? Ilmu. Kalau anak kita tinggalin warisan harta sekejap bisa hilang, tapi ilmu ini nggak akan hilang. Dan dengan ilmu dia bisa berkembang hidupnya. Kedua, akidahnya. Ketauhidan. Ya, ini nanti dua-duanya, 1 ilmu, 2 akidah, cari nanti di surat Luqman ayat 12 sampai 13, cari sendiri ya. Iya. Nah, ayat 12-nya ini Luqman dikasih ilmu sama Allah, nah disebut hikmah. 13 mendidik akidah anak, ketauhidan, jangan sampai anak kita itu terjangkit penyakit syirik karena ilmu. Ketiga, ibadah ini adalah syariat. Ibadah syariat ibadahnya ya, berarti kan nih ilmunya syariah. Nanti di sini lanjutannya nanti ada. Kemudian akhlak ini nanti bisa dilihat lagi di surat Luqman lagi. Ayat 14 sampai 19 nanti bisa dilihat. Oke, sebagai materi aja tidak saya bahas sekarang. Enggak, nanti ada yang galau. Ya, takutnya ada yang galau kalau ini saya bahas. Ya, tapi ini sebagai referensi itu ada surat Luqman ayat 12-13 itu tentang pembekalan ilmu dan akidah, tauhid, ibadah syariah. Nah, ibadah syariah itu nanti dikemas dalam sebuah ilmu namanya ilmu fikih, jadi ibadah syariah. Nah, yang kemudian akhlak. Nah, kesimpulan endingnya ya sekarang, supaya malam ini ada endingnya sekarang, bagi para daiyah, murabbi, para asatidah yang bergerak di bidang tarbiyah,
endingnya satu, kita harus selalu berpikir jangan sampai murid saya menjadi generasi penerus yang lemah. Ilmunya tingkatkan, akidahnya tingkatkan, ibadah dan akhlaknya lewat jalur belajar mengajar itu setidaknya ada ini kegiatan belajar. Ini adalah Indonesia mengajar. Ya, ini untuk materi berikutnya nanti akan disiapkan. Ya, setidaknya satu ada materi. Kedua ada metode. Tiga nah, dalam kegiatan belajar mengajar harus ada tiga ini yang utama. Satu harus ada materi, dua harus ada metode, tiga ada guru. Sekarang ada guru, materi belajar kagak punya. Apa mau yang diajarin? Makanya guru yang pertama siapkan materi. Dai waktu mau pidato, mau khotbah, mau ceramah, siapkan materi pidatonya. Membahas tentang apa materinya? Iman, siapkan dalil-dalil tentang keimanan, Quran maupun hadis. Takwa, siapkan materinya, dalil-dalil tentang takwa, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ustaz, materi. Kedua, metode. Materinya bagus, metodenya tidak tepat, nggak nyampe sasaran dakwah itu. Khotibun nasa ala qadri ukulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal pikirannya masing-masing. Kita yang hadapi anak-anak, jangan pakai bahasa-bahasa nggak benar. Yang kita hadapi kakek-kakek dan nenek-nenek, udah nggak usah bicara globalisasi, informasi, dia ngomongin aja bakul tasi sama nasi, gitu. Paham dia? Paham ya? Ini metode. Ini Wali Songo itu metodenya bil hikmah. Kemudian ada guru. Materinya bagus Pak, metodenya bagus. Iya, gurunya ada nggak? Ada. Betul nggak? Jadi tiga ini adalah komponen jenengan. Di dalam diri jenengan harus ada tiga ini. Oke? Bisa dipahami ya? Makanya ibu mau belajar biar nggak bingung, siapkan materi. Materi apa yang akan saya ajarkan untuk santri-santri saya besok. Jadi malam ini yang dipikir materi apa yang akan saya berikan kepada anak-anak saya. Itu tugasnya guru. Jadi begitu ngajar dong. Oh, kasih pelajaran apa ya? Mikir dulu. Akhirnya ngawur, tumpang tindih nggak karuan. Yang tidak semestinya jadi diterapkan. Yang pekerjaannya santri dikerjain guru. Ini kan nggak jelas. Akhirnya guru nggak tahu pekerjaannya. Dan metode belajar yang ada adalah CBSA, cara belajar santri aktif. Biarkan santri yang aktif. Ini tugasnya santri, ini tugas saya guru. Jangan guru ngerjain pekerjaan santri. Ini kan tumpang tindih namanya, tidak jelas. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Wa do'a sa'in fi mahalihi fahuwal adil. Letakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Wa do'a sa'in fi ghairi mahalihi fahuwat zolim. Letakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kedoliman. Tanpa kita sadari kita sebagai guru yang dolim. Karena apa? Harusnya itu pekerjaannya murid, kok kamu kerjain. Gitu loh, paham ya? Ini loh materi, metode, guru. Nah, mana yang lebih utama, materi dengan metode? Metode lebih utama daripada materi. Materi bagus, metodenya salah, tidak nyampe. Jadi metode itu lebih baik daripada materi. Tingkatannya, ya kan? Metode dan guru itu lebih baik daripada metode, karena ada metode bagus, kalau nggak ada gurunya juga nggak bisa. Terus yang lebih baik dari guru apa? Semangat dan spirit guru jauh lebih baik daripada guru itu sendiri. Guru nggak punya semangat, guru nggak punya spirit. Spirit apa? Orang yang mempunyai jiwa spiritual. Hubungannya dengan Tuhan erat. Guru itu harus menjaga ini spiritualnya itu dengan Tuhan. Dia lakukan karena Allah. Dia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan kemampuan kita. Ini harus ada hubungan dengan Tuhan yang erat, spirit namanya. Dan dia mesti semangat. Sampai jadi guru ini. Anak-anak berhukum, bapak sakit gigi,
Jangan tunjukkan kalau kita lagi sakit. Saya lagi sakit. Ada tanda-tanda Pak Warno sakit? Ya. Nyontoin sampai yang Pak Harto aja udah tua bisa kok sampai nggak bisa semua. Hah? Yang tegas, tegar, ceri. Iya. Iya. Ceria nggak kita hari ini? Iya. Yeay. Jangan ngomong doang, contohin orang. Semangat dan spirit guru lebih utama daripada guru itu sendiri. Guru lu guru lu. Guru kok kayak pengangon wedhus. Jadi kalau pengen berubah, rubah jiwamu. Jadi dudukkan posisinya. Sekarang sampean jadi mahasantri, besok sampean akan jadi guru. Tidak begini modelnya. Aku guru saya ini. Betul enggak? Harus semangat. Punya spirit. Keren enggak? Keren. Tegar, tegas, tegak, teguh pendirian, ceria. Ceria. Seger enggak? Keren. Nah, ini apa? Ada yang ditanyakan? Yap. Oh, ini namanya kuliah yang ini lah, masuk saya mau di kayak bahasa Mas Stalin. Kuliah kan ini lebih ilmiah lah. Oke. Ingat, mulai hari ini sampean bukan santri yang hadir hari ini. Catat mahasantri Pak Dedi. Ya, yang belum masih santri, belum mahasantri. Ya, setelah mahasantri kalau yang mau nanti Selasa Kliwon, kalau mau muatabah atau nafilah. Habis muatabah, Rabu Legi talqin. Habis talqin tak gendong pergi haji dan umroh bareng saya. Janji saya. Sempurna. Kurang gimana? Tak gendong kalau yang nggak bisa jalan dan nggak tahu jalan. Nanti tak tuntun pelan-pelan. Biar nanti suatu saat bisa jalan sendiri, melaku dewi walaupun timi gendong apa salah kali kan Gendong apa beca? melaku. Oke, ada yang ditanyakan? Boleh, ada ditanyakan boleh. Baru yang 9. Jam akademik itu kalau 2 jam itu 90 menit. Karena 1 jam akademik adalah 45 menit, bukan 60 menit. Cukup? Kuliah di Padang. Wah, gitu. Cekap. Mahasantri cekap. Itu harus berani, mahasantri harus berani pro. Padahal itu berani komplit. Cekap nggih? Oke. Cekap. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.